Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku, Anasita Saniduhani. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngelanjutin pembahasanku nih tentang money politics. Kalau kemarin aku sudah membahas tentang sejarah money politik di zaman dahulu, sekarang aku bakal membahas tentang pentingnya reformasi pendidikan politik dan juga aspek-aspek dari money politics. Kebijakan moneter telah lama menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia, merusak proses politik yang seharusnya berlangsung secara jujur, adil, dan mencerminkan pilihan masyarakat berdasarkan visi, program, dan kredibilitas para kandidat. Dalam praktiknya, kebijakan moneter mengacu pada usaha untuk memengaruhi keputusan pemilih dengan memberikan uang atau barang, sehingga mengalihkan perhatian dari substansi kebijakan ke keuntungan jangka pendek. Fenomena ini menyebabkan distorsi dalam proses politik yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas dan tidak bertanggung jawab kepada para konstituennya. Situasi ini diperburuk oleh kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat, yang membuat upaya untuk memberantas politik uang di Indonesia menjadi semakin sulit. Meskipun berbagai upaya untuk mengatasi politik uang telah dilakukan melalui regulasi dan penegakan hukum, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini masih banyak terjadi, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan akses informasi politik yang terbatas. Salah satu aspek yang sering diabaikan dalam pembahasan kebijakan moneter adalah iklim politik yang lebih luas. Kurangnya pendidikan politik berarti pemilih tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajibannya dalam demokrasi, sehingga mudah tergoda oleh uang atau kekayaan. Ini adalah kesempatan yang digunakan para kandidat untuk segera memenangkan pemilu, tanpa menyampaikan rencana atau visi awal apapun. Dalam konteks ini, reformasi pendidikan politik merupakan solusi penting untuk membantu melawan kebijakan moneter di Indonesia. Pendidikan politik yang baik dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis, memahami perannya dalam menjaga integritas demokrasi, dan menolak kebijakan pertukaran yang buruk. Reformasi pendidikan politik juga tidak hanya sekedar memberikan informasi mengenai hak pemilih, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan etika politik yang lebih dalam. Dengan pengetahuan politik yang baik, para pemilih diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan jangka panjang dan bukan berdasarkan keuntungan sesaat. Tujuan dari esai ini adalah untuk mengkaji pentingnya perubahan pengetahuan politik dalam konteks liberalisasi kebijakan moneter di Indonesia. Dalam analisis ini, pertama-tama kita menjelaskan hubungan antara rendahnya tingkat pengetahuan politik dan sejauh mana kebijakan moneter digunakan. Berikut ini akan dikaji berbagai aspek penting reformasi pendidikan politik, termasuk peran universitas, media, organisasi, masyarakat sipil, dan teknologi informasi dalam meningkatkan pemahaman politik masyarakat. Terakhir, esai ini mengkaji dampak jangka panjang reformasi pendidikan politik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satu faktor utama yang mengatur berkembangnya kebijakan moneter di Indonesia adalah rendahnya tingkat pengetahuan politik masyarakat. Banyak pemilih, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, belum sepenuhnya memahami pentingnya pemilu dalam menjaga demokrasi. Mereka memandang pemilu hanya sekedar aktivitas politik tanpa mengetahui konsekuensi jangka panjang dari pilihan mereka. Dalam konteks ini, sumbangan uang atau barang daripada kandidat menjadi proyek penting yang sulit ditolak. Pemilih yang kurang teredukasi mengenai proses politik lebih mudah dimanipulasi dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan insentif material jangka pendek, bukan berdasarkan pertimbangan rasional atau konsekuen program dengan kebutuhan mereka. Kebijakan moneter juga sering terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan struktural menempatkan banyak pemilih dalam kondisi ekonomi yang sulit, sehingga uang atau barang yang ditawarkan oleh para kandidat pada masa kampanye seringkali dilihat sebagai bantuan langsung yang membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, janji-janji program dan visi jangka panjang dari para kandidat menjadi kurang relevan bagi para pemilih yang lebih fokus pada kebutuhan mendesak. Praktik kebijakan moneter di sini lebih dilihat sebagai kompensasi daripada korupsi, karena dianggap sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan nyata di tengah ketidakpastian ekonomi. Selain itu, rendahnya pengetahuan politik membuat pemilih enggan mengkritik janji atau program politik yang ditawarkan kandidat.
Mereka tidak bisa membedakan kandidat yang jujur dan objektif dengan kandidat yang memberikan janji-janji populis tanpa dasar yang kuat. Dalam situasi ini, penghapusan kebijakan moneter menjadi semakin sulit karena basis pengetahuan pemilih tidak cukup untuk memahami dampak negatifnya terhadap kualitas pemerintahan. Untuk mengalahkan kebijakan moneter, reformasi pendidikan politik harus bersifat luas dan mencakup berbagai aspek penting, di antaranya peran pendidikan formal, pendidikan non-formal, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian pengetahuan politik semakin mendalam. Integritas pendidikan politik dalam kurikulum sekolah. Pendidikan sebaiknya diambil dari sekolah sebelumnya. Pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila yang telah dimasukkan ke dalam sistem pendidikan hendaknya dilengkapi dengan informasi yang lebih mendalam mengenai demokrasi, proses pemilu, hak dan kewajiban warga negara, termasuk hingga dampak kebijakan moneter terhadap kehidupan masyarakat. Pengetahuan ini penting untuk membangun kesadaran kritis pada generasi muda yang akan menjadi pemilih yang kuat di masa depan. Dengan semakin banyaknya pendidikan, diharapkan generasi muda mampu mengidentifikasi politik yang buruk dan menolak kebijakan moneter. Program pendidikan politik bagi masyarakat lanjut usia. Selain pembelajaran formal di sekolah, perlu adanya program pendidikan politik yang berfokus pada masyarakat lanjut usia, khususnya wilayah yang rentan tertindakan kebijakan moneter. Kampanye kesadaran politik dengan partisipasi organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat bisa sangat efektif dalam menjangkau khalayak sasaran. Pendidikan melalui acara-acara komunitas, diskusi komunitas, atau lokakarya di tingkat lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi politik yang tulus dan adil dan kebijakan moneter apa yang akan merugikan mereka dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah peran media dalam meningkatkan kesadaran politik. Peran media merupakan peran penting dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat. Program televisi, radio, dan media sosial digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Misalnya, wacana politik yang menyoroti pentingnya pemilu yang adil dan bahaya kebijakan moneter dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat. Selanjutnya juga ada terobosan teknologi informasi dan media sosial. Di pasar digital, informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai hasil politik yang luar biasa. Media sosial di Facebook, Instagram, dan YouTube dapat digunakan untuk mempublikasikan video pedagogi, infografis, dan keyakinan politik. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memerangi disinformasi dan berita palsu yang sering digunakan oleh aktor politik yang melakukan kebijakan moneter. Dan yang terakhir, penguatan peran organisasi berbasis komunitas. Organisasi berbasis komunitas memiliki jangkauan luas dan berpengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat di tingkat lokal. Organisasi masyarakat sipil seperti Transparency International Indonesia atau Asosiasi untuk Pemilu dan Demokrasi dapat melakukan program pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan kebijakan moneter.